yang dibutuhkan ketika berhaji, yaitu kekhusyuannya. Khusyuk itu artinya ya fokus betul-betul meresapi setiap aspek-aspek ibadah, dari mulai tawaf, sa'i, kemudian tahallul, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan seterusnya. Itu perlu kekhusyuan. Nah, artinya bagaimana dengan teman-teman, sahabat-sahabat, atau bahkan orang yang ketika haji tapi kok update status terus, posting terus, tidak ada dalil yang tegas menyatakan itu membuat hajinya tidak sah, enggak. Tapi yang pasti itu mengurangi pahala hajinya, gitu. Mengurangi pahala haji karena tadi ya sebenarnya sih mungkin kalau ala kadarnya nggak ada masalah ya. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu niat seseorang, kita husnuzon aja, jangan overthinking. Karena bagaimanapun kebaikan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, dengan sirron, secara diam-diam. Banyak orang yang berhaji tapi nggak mau sama sekali diposting, karena dia pengen cuma Allah yang tahu segala macam kualitas ibadah. Tapi ada yang alaniyatan, kebaikannya justru diposting, dijadikan feed, instastory, taruh di TikTok. Ya baik sangkanya kita gimana? Baik sangkanya mudah-mudahan ya niatnya untuk menyemangati sahabat-sahabat followers, pengikut-pengikut di sosmed. Kita husnuzonnya, baik sangkanya positif, thinking yang sana aja gitu. Jadi nggak ada overthinking dari kita. Karena ya wallahu alam ya kalau masalah niat. Ya karena memang sekarang ini kan segala sesuatu banyak orang yang harus diposting gitu. Tapi memang saya sekedar berpesan, nggak semua aktivitas kita orang banyak harus tahu gitu. Jangan sampai kita nggak punya wilayah-wilayah privasi, karena gimana pun kita harus punya privasi, harus punya kegiatan yang memang ya cukup kita dan keluarga yang tahu, yang lain nggak perlu tahu gitu. Tapi kalau kan lagi ramai juga nih Pak Ustadz, artis-artis yang dibandingin gitu, ada yang pas lagi nyium hajar aswad nih, ada yang biasa aja, sama ada yang terharu banget gitu. Kalau Ustadz sendiri, kalau ekspresi mungkin atau sikap kita pas saat mencium hajar aswad itu seperti apa sih Pak Ustadz? Ya sebenarnya hukum mencium hajar aswad itu bukan wajib ya, tapi ada keutamaan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau untuk urusan hajar aswad ini menyampaikan, aku kalau bukan karena Rasul yang pernah mencium hajar aswad, maka aku tidak mau mencium hajar aswad sampai menyakiti orang lain. Nah ini yang edukasi yang harus sampai ke masyarakat. Jadi tidak ada hukum wajib mencium hajar aswad. Cuman kan ada kesan kalau nggak nyium hajar aswad, kalau haji itu nggak afdol hajinya. Padahal itu nggak menjadi syarat sahnya haji. Tapi memang itu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, jangan sampai kita nyium hajar aswad yang itu bukan menjadi kewajiban, tapi justru ikut orang lain, nyakitin fisik orang lain, dorong kanan, dorong kiri, sampai ada yang berdarah-darah misalnya karena kesikut gitu ya. Mencium hajar aswad bukan kewajiban, tapi tidak menyakiti fisik orang lain justru itu yang wajib. Itu yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi ketika kita melihat ada yang terharu, ya alhamdulillah, berarti terharu karena bisa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada yang biasa aja, kita nggak pernah tahu, dilihat dari wajah seseorang biasa, tapi yang mana tahu hatinya betul-betul bergemuruh gitu ya. Hatinya betul-betul bersyukur, walaupun nggak ditampakkan lewat wajah, karena kita nggak bisa menilai hati orang dari casingnya gitu. Pak Ustadz, mungkin kalau sedang melakukan tata cara haji tapi mengeluh kepanasan ataupun juga kecapean
gimana ya Pak Ya, Ustadz? sebenarnya ibadah haji ini kan napaktilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri tercinta Siti Hajar dan anak tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Jadi namanya napaktilas itu ya bagaimana kita ikut merasakan apa yang dialami oleh perjuangan yang penderitaannya dialami oleh para ulama, para nabi, para rasul gitu ya, berpanas-panasan. Dia mungkin sekarang ini termasuk enak loh, hajinya naik pesawat nggak lama, terus di hotel ada AC, kemana-mana naik mobil cepet sampai. Mungkin orang-orang terdahulu ya cuma naik onta, hewan-hewan apa namanya eh, yang memang sengaja untuk membawa para orang bisa berangkat haji gitu ya, nggak ada kendaraan apa-apa, terus panas dan lain sebagainya. Yang kalau dibilang mengeluh sebenarnya ya dinikmatin aja. Haji itu sebuah pembelajaran bagaimana kita menjalani, menikmati dan mensyukuri. Jalani, nikmati, syukuri. Karena kalau dijalani dan dinikmati lalu disyukuri, haji itu jadi nikmat, sehingga menjadi haji yang mabrur. Tapi kalau hajinya kita banyak ngeluh, aduh panas, protes sama Allah gitu ya, aduh ini tempatnya sempit, ya itu akhirnya mengurangi kekhusyuan. Kalau sudah mengurangi kekhusyuan, akhirnya mengurangi pahala haji kita. Jadi intinya mengeluh itu wajar, tapi nggak usah diposting di sosmed. Mengeluh itu hal yang biasa, namanya manusiawi ya, tapi harus diikutsertakan dengan istighfar dan lagi-lagi banyak bersyukur. Bayangkan berapa banyak saudara kita nih, keluarga, sahabat di Indonesia yang kepengen banget berangkat haji bertahun-tahun belum berangkat, bahkan sampai ada yang ajalnya tiba baru kepengen doang, keburu meninggal, walaupun akhirnya dibadalkan hajinya oleh keluarganya. Jadi bersyukur aja gitu ya. Haji itu mengajarkan kepada kita untuk menata hati, lebih banyak sabar, lebih banyak mengerti perbedaan, lebih banyak memahami bahwa ya sabar itu ada banyak, diantaranya adalah sabar ketika beribadah gitu. Tapi kalau Pak Ustadz sendiri mungkin sepengalaman Pak Ustadz dulu pas berhaji mungkin seperti apa sih Pak Ustadz? Boleh diceritain sedikit? Mungkin paling berkesannya Ya. gitu. Saya ya dari tahun 98 ya, saya haji pertama, dulu masih 8 juta. Itu ONH termurah terakhir, karena setelah itu 99, 98 Krismon, 99 hari haji jadi mahal. Saya berangkat lagi tahun 2000, saya berangkat lagi 2001 waktu kuliah di Mesir. Terus saya pernah kerja di sana juga, terus melaksanakan haji. Jadi sudah beberapa kali. Kalau bukan karena tugas, kalau bukan karena kewajiban membawa jamaah, kayaknya justru pengennya berangkatin haji orang lain ya, karena haji itu kan wajibnya cuma sekali gitu. Jadi jangan kita berhaji berkali-kali karena gengsi. Nah, pengalaman saya haji ini perjalanan spiritual, ya rekreasi jiwa lah. Di sana kita sambil healing, tapi sambil menggali lebih dalam lagi mana ibadah, mana hidup, dan lain sebagainya. Karena di setiap gerakan atau di setiap ritual ibadah haji itu punya nilai filosofi yang teramat dalam ya. Tawaf ngajarin kita bahwa hidup gak cuma di dunia, hidup itu di 7 alam. Itulah kenapa kita tawaf sampai 7 kali gitu. Terus kita mabit di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berdiam diri. Dengan ihram itu artinya kita berusaha mengharamkan hal-hal yang memang Allah haramkan. Kemudian Arafah artinya mengetahui. Jadi ada konstelasi atau hubungan yang kuat antara wukuf, ihram, dan Arafah. Bagaimana kita berdiam diri dengan baju yang serba putih-putih supaya kita paham dan tahu siapa sebenarnya diri kita. Karena cuma dengan menyelami diri kita, kita akan tahu siapa Tuhan kita. Jadi haji ini sebenarnya banyak orang yang punten ya, udah berkali-kali haji, tapi ketika pulang kok kemabrurannya
justru tidak menjadi dia pribadi yang berhaji, pribadi yang mabrur gitu ya. Pulang haji masih sering marah-marah, pulang haji nggak bisa menata hati, pulang haji masih sombong. Karena mabrur itu kan diambil dari bahasa Arab al-birru. Al-birru itu artinya hal-hal yang bersifat kebaikan, itulah al-birru. Kejujuran, tidak iri dengki, tidak dendam kesumat, dan lain sebagainya. Itu bang, pengalaman sedikit saya spiritual. Pak Ustadz, mau tanya sedikit Pak Ustadz, tapi di luar haji ini Pak Ustadz. Iya siap. Ini ada apa namanya? Ini ada kisah seorang anak sebatang kara ditinggal seluruh keluarganya nih, sudah meninggal dunia mulai dari ayah, ibu, dan kakaknya nih. Tapi dia tuh tetap semangat berjuang, padahal awalnya tuh udah mau ngedown, tapi tetap semangat lagi untuk bertahan hidup. Ini seperti apa nih Pak Ustadz nih melihatnya? Ya, ini saya jawab dengan sebuah kisah. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang Rasul ketika itu melihat ini sahabat kok tangan kanan bagian atasnya, bukan bagian dalamnya ya, tapi kok tangan kanan bagian atasnya berwarna hitam. Rasul bertanya, "Madza waqa bika ya fulan?" Kenapa kok tangan kamu berwarna hitam? Sahabat bilang, "Saya nih suami, imam di rumah tangga, pekerja keras, pergi pagi, pulang menjelang malam. Saya pemecah batu, saya naik-naik ke bukit, saya bawa batu ke pasar, saya pecah-pecah, saya jual untuk orang membangun rumah dan lain sebagainya." Setelah mendengarkan penjelasan itu, Rasul nggak berkata apa-apa. Diambil tangan sahabat yang berwarna hitam tadi, diciumi oleh Rasul sampai bolak-balik, sampai Rasul bilang apa? "Hadhihi yadun yuhibbuhullah wa rasuluh." Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kisah ini mudah-mudahan bisa sedikit menjawab ya, kalau dikiaskan mirip-mirip. Itu perjuangan seorang ayah, apalagi ini seorang anak yang orang tuanya sudah nggak ada, sebatang kara, keluarganya nggak ada, yatim piatu, tapi dia bekerja keras ya, karena memang itu kewajiban kita hidup di dunia ini, harus bekerja keras. Sebagai muslim, ngumpulin bekal untuk di akhirat itu harus, namanya amal jariah, sedekah, zakat, infak. Tapi kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhir." Carilah, galilah sebanyak-banyaknya bekal untuk di akhirat. Tapi kata Allah, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Tapi jangan lupa, sekarang kita hidup lagi di dunia. Dunia itu harus diperjuangkan. Dunia itu perlu ikhtiar. Jadi saya salut dengan mereka yang ibadahnya rajin tapi komitmen dengan etos kerjanya sebagai muslim. Jadi saya pribadi salut bang, saya takjub dengan seorang anak yang sebatang kara, tapi dia berjibaku melawan kehidupan, nggak peduli orang mau bilang apa, selama itu halalan thayyibah, dia yakin bahwa Allah bersamanya, gitu.